Peristiwa tragis terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Dusun Mandemandaya, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates. Seorang relawan pasangan Prabowo Gibran menjadi korban penembakan di Sampang, Madura. Saat itu, dua orang tak dikenal dengan penutup wajah dan helm tiba-tiba mendekati Muarah yang sedang berdiskusi santai. Tanpa aba-aba, mereka melepaskan dua kali tembakan ke arahnya, mengenai pinggang korban, sebelum kabur dengan sepeda motor Yamaha NMAX. Kecelakaan tragis yang menimpa Muarah, yang kini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Dr. Soetomo Surabaya setelah dirujuk dari RSUD Syamrabu Bangkalan akibat luka serius yang dialaminya. Polisi telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini dengan mengumpulkan petunjuk di tempat kejadian perkara, TKP, dan mengambil keterangan dari sejumlah saksi. Namun, detil-detil mengenai ciri-ciri pelaku menjadi tantangan dalam penyelidikan karena kedua pelaku menggunakan penutup wajah dan helm saat kejadian. Sementara Muarah dalam kondisi stabil, namun membutuhkan perawatan ekstra guna memulihkan luka-lukanya. Keluarga dan tim Prabowo Gibran telah menjenguk Muarah di rumah sakit dan memohon doa agar kesembuhannya berlangsung dengan cepat. Kepala Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, telah secara terbuka mengutuk tindakan penembakan tersebut dan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, militer, serta pemerintah daerah untuk memastikan pelaku ditangkap dan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Meskipun demikian, penyelidikan atas kasus tragis ini masih terus berlangsung. Polisi telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan termasuk olah TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku yang masih belum teridentifikasi. Dalam upaya membantu masyarakat menyampaikan informasi penting, pihak kepolisian Sampang mencoba mengungkap ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan tersebut. Dari informasi yang ada, pelaku adalah dua orang dengan tubuh kekar yang menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX. Mereka memakai penutup wajah dan helm, menyulitkan identifikasi. Polda Jatim memberikan dukungan penuh dalam penanganan kasus ini. Meskipun identitas pelaku masih menjadi misteri. Namun, penyelidikan terus berjalan dan diharapkan akan membawa kejelasan atas kejadian tragis ini serta memastikan keamanan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Demikianlah akhir laporan dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan teruslah mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.